Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1911, Memulihkan Memori. Keduanya hanya bersandar satu sama lain seperti ini, diam-diam menunggu waktu berlalu. Melihat hari mulai gelap, David berbicara. Thalia, hari sudah mulai gelap, ayo kembali. Kakak, tinggal sebentar. Aku belum mau kembali, jawab Thalia. David tersenyum pahit. Seolah-olah mereka akan berpisah ketika mereka kembali. Kecuali saat David kembali ke dunia nyata, keduanya hampir tak terpisahkan. Tapi karena gadis kecil itu mengajukan permintaan, David masih harus memenuhinya. Bagaimanapun, malam tidak berpengaruh pada mereka. Kakak, kamu jelas tahu bahwa aku ingat sesuatu dari masa lalu, mengapa kamu tidak bertanya? Gadis kecil itu bertanya pada David dengan erat. Bukankah aku mengatakannya terakhir kali? Aku tidak akan menanyakan pertanyaan serupa padamu di masa depan. Jangan mengambil inisiatif untuk memikirkannya. Lebih baik jika kamu bisa mengingatnya sendiri. Jangan takut jika kamu bisa tidak mengingatnya. Kakak selalu dapat mendukungmu, jawab David. Kakak sangat baik. Selama ini, saya benar-benar ingat banyak, tetapi itu tidak lengkap. Saya selalu merasa bahwa ada hal yang sangat penting yang menunggu saya untuk dilakukan, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Saya sangat takut. Kalau begitu jangan dipikir-pikir, ada kehendak Tuhan dalam segala hal, ketika Anda ingat, Anda secara alami akan ingat, ketika tidak, upaya Anda sia-sia, tetapi Anda akan jatuh ke dalam kecemasan dan rasa sakit, itu semua wajar. Ya, kakak, aku tahu. Ketika aku mengingat semuanya, aku akan memberitahumu semua, dan aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Tidak apa-apa, tidak masalah jika kamu mengatakannya atau tidak. Kakak hanya ingin kamu memiliki kehidupan yang baik, yang lainnya tidak penting. 2 bulan kemudian, poin Dewa David sekali lagi mencapai angka 100.000. Dia pertama kali menemukan Adam dan Laura, mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kota kuning dalam beberapa hari dan pergi ke kota utama terdekat. Tanyakan apa pendapat mereka dan apakah mereka ingin pergi. Keduanya secara alami tidak memiliki pendapat. Mampu mengikuti David adalah keberuntungan terbesar mereka, kemanapun tuannya pergi, tentu saja mereka pergi. Karena dia bersedia mengikutinya, David meminta keduanya untuk bersiap. Setelah menyapa Thalia, David kembali ke dunia nyata untuk menerobos fisiknya. Setelah 2 bulan, Thalia telah tumbuh hingga usia 16 atau 17 tahun. Perubahan pada tubuh juga semakin meningkat. David benar-benar tidak tahan lagi, dia hampir dewasa pada usia 16 atau 17 tahun, dan dia adalah seorang gadis besar. Apa artinya terlihat di pelukannya setiap hari? Gadis kecil itu tidak peduli sama sekali. David peduli. Dia baru berusia 20-an, memegang Thalia yang berusia 16 atau 17 tahun, seperti apa tampangnya saat dilihat. Untuk waktu yang lama, David tidak berani keluar dengan Thalia. Bahkan jika dia keluar, dia berlari secepat yang dia bisa ke tempat di mana tidak ada seorang pun di gunung. David sudah memikirkannya. Tunggu sampai dia menerobos fisiknya dan kembali. Pastikan untuk berbicara dengan Thalia. Saya tidak bisa menggali ke dalam pelukannya setiap hari jika saya tidak ada hubungannya. Seorang gadis besar harus terlihat seperti seorang gadis besar. Dari penampilan berusia 7 atau 8 tahun ketika saya pertama kali melihat Thalia, itu telah berkembang menjadi 16 atau 17 tahun sekarang. Hanya butuh waktu sekitar 2 tahun. Thalia bisa dikatakan dibawa ke tempat sebesar itu oleh David. Dalam 2 tahun, mereka menghabiskan lebih dari 90% waktu mereka bersama. Waktu pemisahan yang sebenarnya mungkin hanya 1 atau 2 bulan. Setiap kali David kembali ke dunia nyata, itu akan memakan waktu paling lama 2 atau 3 hari, atau setidaknya 1 hari. Setelah David pergi seperti biasa, Thalia akan menunggunya di rumah. Tapi tidak kali ini, segera setelah David pergi. Gadis kecil itu mengeluarkan selembar kertas di ruangan itu dan mulai menulis di atasnya, yang segera memenuhi seluruh halaman. Letakkan kertas yang Anda tulis di atas meja dan tahan dengan cangkir teh. Thalia melihat ke kamar dengan hati-hati, dan ada sedikit keengganan di matanya. Tapi dengan cepat turun. Segera setelah menggerakkan tubuhnya, dia menghilang ke dalam ruangan. Hanya 2 air mata sebening kristal yang jatuh di atas meja. Ketika Thalia muncul kembali, dia sudah berdiri di atas puncak pohon yang sering datang bersama David. Melihat hutan tak berujung di kejauhan, Thalia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak, Thalia akan pergi, terima kasih telah merawat saya selama ini, jika memungkinkan, Thalia benar-benar ingin tinggal di sisi Anda sepanjang waktu, tetapi saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting harus dilakukan, jika kamu tidak pergi, mungkin kamu akan terlibat dalam waktu singkat, kakak. Saya ingin kakak tetap aman dan bahagia, dan hidup bahagia. Saya berharap suatu hari kita bisa bertemu di Lingland Domain. Menunggu saat itu, mungkin Anda akan terkejut.
Tapi kakak, Anda berjanji kepada saya, apapun jenisnya perubahan yang dimiliki Thalia, kamu tidak akan berubah sedikit pun, aku tetap Thaliamu. Pada saat ini, kekuatan tersembunyi pada gadis kecil itu mulai meledak, mengisi tubuh kecilnya. Faktanya, Thalia telah bertahan selama beberapa hari, dan dia mampu melepaskan kekuatan tersembunyi ini di tubuhnya beberapa hari yang lalu. Dia tahu bahwa David akan pergi setiap 10 atau 8 hari. Jadi tunggu sampai sekarang. Aku hanya tidak ingin berpisah dengan David di depan David. Pada saat itu, dia takut dia akan enggan untuk pergi. Kekuatan besar membuat wajah gadis kecil itu terlihat menyakitkan, dan dia terus menggertakkan giginya dan bersikeras. Perlahan, saat kekuatan menyebar ke setiap sudut tubuhnya, di belakang gadis kecil itu, bayangan samar muncul. Dia mengenakan baju besi wanita, memperlihatkan bagian dari kulitnya yang seputih salju yang bisa dihancurkan oleh peluru, mengenakan mahkota Phoenix dan memegang pedang panjang Qian. Ini terlihat heroik. Di benua di tengah domain Linglan, ada 5 patung setinggi puluhan ribu meter. Salah satunya persis sama dengan hantu di belakang Thalia. Dan patung ini mewakili seseorang. Seseorang yang membuat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tinggal di domain Linglan, orang yang memuja dengan gila. Tidak hanya itu, dia juga salah satu kepercayaan semua makhluk di Linglan Domain. Tanpa berlebihan, status orang ini di hati semua makhluk di Linglan Domain jauh lebih tinggi daripada status David di Star Void Realm. Dia adalah salah satu dari 5 kaisar Linglan. Permaisuri, Tsukihime, seorang kaisar yang kuat yang telah hidup selama puluhan ribu zaman. Ketika hantu di belakang Thalia terlihat jelas, itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi cahaya bintang kecil, dan bergabung dengan tubuh Thalia. Pada saat yang sama, kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Thalia dengan gila, bergabung dengan potongan-potongan gambar yang sudah dia ingat untuk membentuk ingatan yang lengkap. Sejak kecil, ia telah tumbuh menjadi kaisar yang kuat dan menjadi salah satu dari 5 kaisar Linglan. Dalam pertarungan dengan klan Supermacain, dia terluka parah oleh serangan diam-diam oleh klan pemakan jiwa. Pada akhirnya, untuk mendapatkan kesempatan hidup, dia memukuli dirinya sendiri, menyuntikkan jiwa yang tersisa ke pedang King Lian, dan membiarkannya melarikan diri bersamanya. Memori di masa depan akan muncul di dunia sangkar spiritual ini, mengandalkan naluri untuk menemukan harta yang berguna baginya dan memakannya. Kemudian saya bertemu David. Tampaknya nafas orang ini sangat membantu pertumbuhannya. Saya menempel padanya setiap hari, dan saya tidak ingin pergi sejenak. Bab 1912, Tahap Awal Kelas Kaisar. Faktanya, Thalia mendapat lebih banyak manfaat dari berpegang teguh pada David setiap hari daripada yang dia dapatkan dari memakan harta karun. Hal ini dimungkinkan untuk tumbuh ke titik seperti itu dalam waktu yang singkat dengan gumpalan jiwa yang tersisa. Waktu, tempat dan orang yang tepat sangat diperlukan. Di antara mereka, orang yang memainkan peran terbesar adalah David. Harus dikatakan bahwa itu adalah tubuh jiwa David. Jika Thalia tidak bertemu David, bahkan jika ada persediaan harta jenius yang tak terbatas, dia tidak akan tumbuh ke level seperti sekarang ini. Kekuatan jiwa Celeste meroket karena dia dan David tersesat ke dalam ilusi spiritual dan memiliki sentuhan jiwa. Itu telah jauh melebihi batas kekuatannya di tahap akhir alam abadi, yang dapat dikultivasikan. Hanya saja ranah Celeste masih sangat rendah, dan manfaat dari kekuatan mental yang kuat belum terlihat. Menunggu ketika dia menerobos ke puncak level tertinggi, Anda akan tahu betapa sulitnya bagi orang lain untuk menyeberangi surga dari alam abadi ke alam suci, dan betapa mudahnya baginya, seseorang dengan kekuatan jiwa yang kuat. Mulailah dengan alam suci. Kekuatan-kekuatan jiwa akan menentukan pencapaian dan ketinggian di masa depan. Selama kekuatan jiwa cukup kuat, tingkat kemacetan tidak ada sama sekali. Karena itu, dunia sangkar spiritual, tempat di mana kekuatan jiwa dapat ditingkatkan, akan menjadi dunia kedua. Banyak orang berebut untuk masuk dan memenangkan masa depan. Bukan hanya manusia, bahkan ras lain ingin masuk. Celeste memiliki kontak jiwa dengan David, yang membuat kekuatan jiwanya meroket. Thalia menempel pada David setiap hari, menggali ke dalam pelukannya, dan bahkan tidur di pelukan David. Karena keduanya adalah tubuh jiwa, mereka secara alami menyentuh jiwa. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh Thalia dapat dibayangkan. Dunia sangkar spiritual seperti ilusi spiritual besar, yang dapat menampung tubuh jiwa dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. David dan Thalia hanyalah salah satunya. Manfaat bersama David sepanjang waktu, ditambah David menyiapkan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya untuk Thalia makan. Di bawah superposisi keduanya, Thalia bisa tumbuh begitu cepat. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi 16 atau 17 tahun. Terutama setelah kekuatan spiritual David menerobos ke Kaisar Realm, dia berada di pelukan David dan merasa bahwa tubuhnya pulih dengan cepat setiap saat. Tentu saja ini baru permulaan. Saya ingin kembali ke atas.
Masih ada jalan yang sangat panjang untuk dilalui. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Kaisar Rilem tidak begitu mudah untuk dipulihkan. Setelah energi dalam tubuh dirangsang dan diserap, tubuh Thalia tumbuh kembali. Dia mulai berbicara pada dirinya sendiri lagi. Kakak, ternyata namaku Tsukihime. Tapi aku masih berpikir Thalia terdengar lebih baik. Aku benar-benar ingin menjadi Thalia sepanjang waktu dan membiarkan Tsukihime mati dalam pertempuran itu. Setelah jeda, dia melanjutkan. Sayangnya, ini tidak mungkin. Klan mesin super dan klan pemakan jiwa akan bergabung untuk menangani domain Linglan. Saya harus kembali untuk melaporkan sesegera mungkin, sehingga semua orang dapat bersiap, jika tidak, konsekuensinya mungkin akan terjadi. Sangat serius. Pada saat itu, akan ada banyak ras dan makhluk di seluruh Linglan domain. Hidup Anda akan terancam, kakak juga akan dalam bahaya, Anda telah melindungi saya begitu lama, inilah saatnya bagi saya untuk melindungi Anda di masa depan, kakak, sampai jumpa di Linglan di masa depan. Setelah Thalia itu selesai berbicara, tubuh itu berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari menjauh ke arah kota utama, Nameles City. Dalam sekejap mata, itu telah menghilang, dan kecepatannya mengejutkan. Meskipun memori telah dipulihkan, ketahui nama dan identitas Anda. Tapi kekuatan jiwanya terlalu jauh dari puncaknya, dan dia bahkan tidak bisa meninggalkan dunia sangkar roh. Dibutuhkan semakin banyak harta surga dan bumi yang berharga untuk dapat memulihkan beberapa di antaranya. Setidaknya kekuatan jiwa harus dikembalikan ke kekuatan yang dapat meninggalkan dunia sangkar spiritual dan kembali ke dunia nyata. Dalam menghadapi serangan diam-diam gabungan dari klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Penghancuran diri, mencari garis hidup. Waktu tersulit sekarang sudah berakhir. Kali ini, itu adalah taruhan Tsukihime. Tapi hal-hal yang jauh dari sini. Dia harus kembali ke dunia nyata sesegera mungkin dan menyampaikan berita itu kepada 4 kaisar seperti Ludars. Biarkan mereka memimpin Linglan Domain untuk mempersiapkannya, agar tidak terkecoh oleh klan super machinery dan klan pemakan jiwa. Klan alat super dan klan pemakan jiwa tidak akan pernah berpikir bahwa setelah Tsukihime diserang, dia meledakkan dirinya, hanya menyisakan segumpal jiwa yang tersisa, dan dia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Menurut tebakan mereka saat itu, bahkan jika Tsukihime tidak mati, butuh lebih dari 10.000 tahun untuk bangun. Bahkan jika ditemukan oleh 4 kaisar lainnya. Dengan bantuan 4 kaisar yang kuat, waktu untuk bangun tidak akan kurang dari 100 tahun. Periode waktu ini cukup bagi mereka untuk meluncurkan rencana. Sebagai musuh Linglan selama bertahun-tahun, klan mesin super pasti tahu keberadaan dunia sangkar roh. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan jiwa yang tersisa dapat dikirim ke dunia sangkar spiritual dengan pedang untuk dihangatkan. Saya kebetulan bertemu David, seorang pria dengan sistem peradaban tingkat dewa. Mungkin karena berbagai kebetulan, atau mungkin kehendak Tuhan yang menciptakan situasi saat ini. Singkatnya, Tsukihime butuh 2 tahun untuk menginspirasi yang ditinggalkannya dan mengembalikan semua ingatannya. Selanjutnya, dia akan pergi ke 8 kota besar dunia sangkar roh untuk mengumpulkan harta karun jenius paling berharga di dunia sangkar roh. Setelah mengambilnya, dia akan memperkuat kekuatan jiwanya, dan kemudian meninggalkan dunia sangkar roh dan kembali ke dunia sangkar roh. Dunia nyata berita berkolusi dengan klan pemakan jiwa menyebar, dan mereka bekerja dengan Ludars untuk menangani krisis yang akan datang di domain Linglan. Tsukihime ingin melindungi semua makhluk di Linglan Domain, yang merupakan tanggung jawabnya sebagai kaisar yang kuat. Pada saat yang sama, kita harus melindungi kakak kita sendiri. Starvoid Realm, sekolah ubin berwarna-warni, di dalam ruang rahasia. David duduk di sana dengan tenang. Semua pakaiannya basah kuyup. Dia menggertakkan giginya dengan rasa sakit yang parah. Setiap kali Anda menerobos alam besar, itu adalah siksaan. Untung aku sudah terbiasa. Siapkan mental. David juga ingin membuka tentang ini. Dia tahu bahwa karena sistem, dia tidak memiliki hambatan. Selama jumlah poin dewa mencapai angka, dia bisa menerobos, dan tidak akan ada kemungkinan gagal. Dia harus menderita sedikit. Tidak lama kemudian, David tiba-tiba membuka matanya. Nafas pembangkit tenaga listrik Emperor Realm menyebar tanpa sadar, mengguncang seluruh Starvoid Realm dengan rengekan. Tampaknya seharusnya tidak ada orang yang begitu kuat di Starvoid Realm. Semua makhluk yang hidup di Starvoid Realm merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. David, yang membuka matanya, segera menarik kembali napasnya. Ketika saya berdiri, pakaian saya basah kuyup. Dia sedikit menggerakkan tubuhnya. Bajunya akan dikeringkan secara otomatis. David membuka sistem untuk memeriksa. 100.000 dewa menghilang. Fisik telah ditingkatkan dari peringkat ke-10 dewa leluhur ke peringkat pertama alam kaisar. Dari dulu, kekuatan fisik dan mental telah mencapai ranah kaisar pada saat yang bersamaan. Benar-benar menjadi kaisar yang kuat. Sebelum pergi ke domain Linglan peradaban tingkat 9, dia telah mencapai kekuatan kaisar, yang tidak diharapkan David.
Bahkan jika dia tidak tahu situasi spesifik dari Linglan Domain, dia bisa menebak. Jelas tidak ada terlalu banyak kaisar yang kuat. Bagaimanapun, yang terkuat dari klan Levin hanyalah dewa leluhur. Bab 1913, Imajinasi yang Kaya. David yang hendak melangkah keluar dari ruang rahasia. Saya tidak sengaja melihat komunikator saya bergerak. Setelah dibuka, tirai tipis muncul di depannya. Sosok di dalamnya memiliki wajah halus dan dua telinga runcing. Itu adalah Putri Elf Isa. Ketika dunia sangkar roh berpisah, kedua pihak bertukar informasi kontak. Ini bukan panggilan langsung, tapi Isa mengirimnya beberapa hari yang lalu. Tuan David, apakah kamu masih di dunia sangkar roh? Jika kamu kembali, kamu juga akan mengundang elfku untuk menjadi tamu. Dalam 10 tahun, kami akan mengadakan upacara pengorbanan setiap 100 tahun sekali. Ini adalah pertemuan terbesar para elf saya. Saya mengundang untuk datang ke sini. Mereka yang berpartisipasi adalah semua tamu terhormat klan elf saya, dan saya secara resmi mengundang Anda sebagai putri klan elf. Saya harap Anda tidak akan menolak. Saya sudah mengirimkan lokasi hutan elf kepada Anda. Jika Anda datang, sebutkan saja nama Anda secara langsung, dan akan ada orang dari klan elf untuk menunjukkan jalannya kepada Anda. Tuan David, ini adalah pertama kalinya saya mengundang Anda orang luar untuk berpartisipasi. Upacara pengorbanan para elf, kamu harus datang. Setelah Isa selesai berbicara, bayangan itu menghilang. Ini diteleportasi dari Linglan Domain melintasi jarak tak berujung. Jika tidak ada sistem, itu tidak dapat diterima. Selain itu, komunikator Star Void Realm tidak dapat menerima sinyal dari Linglan Realm, dan kedua pihak tidak berada pada frekuensi yang sama. David juga menghubungkan sistem kejaringan domain Linglan, dan memodifikasi komunikator untuk menerima sinyal dari domain Linglan. Setelah membacanya, David mengetahuinya. Ternyata dikirim oleh Putri Elf Isa. Undang dia untuk berpartisipasi dalam upacara ritual yang diadakan setiap 100 tahun sekali oleh para elf. Takut David tidak dapat menemukan lokasi klan elf, dia juga mengirim lokasi spesifik hutan elf. Setelah mematikan komunikator, David meninggalkannya, dia masih di Star Void Realm, jauh dari Linglan Realm. Ini akan memakan waktu 1 tahun untuk pembangkit tenaga listrik para dewa untuk tiba. Tapi untuk David, posisi IB masih sangat membantu, setidaknya memberinya bantalan yang tepat. Ketika Anda pergi ke Linglan Domain di masa depan, setidaknya Anda tidak akan salah arah. Jika Anda ingin mencapai suatu tujuan, jika Anda pergi ke arah yang salah, hasilnya akan menjadi sebaliknya dan semakin jauh. Jarak tidak masalah selama arahnya benar. Adapun apakah akan berpartisipasi dalam 10 tahun, mari kita bicarakan ketika saatnya tiba. David tidak berani membicarakannya. Perubahan selalu lebih cepat dari yang direncanakan. Jika saatnya tiba, saya berjanji kepada orang lain, tetapi saya tidak bisa pergi, saya sangat malu. Berjalan keluar dari ruang rahasia, David pertama kali mengetahui apakah sesuatu yang besar terjadi di Star Void Realm. Dihitung oleh waktu. Setelah kematian Douglas, gelombang pasukan Levin berikutnya akan segera tiba. Selama periode waktu ini, Anda harus sering kembali untuk memeriksanya. Hindari apa yang terjadi terakhir kali. Dalam kasus seorang pembunuh, ketika dia kembali, Star Void Realm tidak tahu berapa banyak makhluk yang telah mati. Dia sudah menjadi kaisar yang kuat di alam kaisar. Bukankah terlalu memalukan untuk dieksploitasi oleh alam dewa? Dia meminta Nova untuk memahami situasinya, dan kemudian pergi mengobrol dengan Celia dan yang lainnya. Setelah menghabiskan sekitar 1 hari, David kembali ke tempat rahasia retret, membuka sistem, dan memilih untuk memasuki dunia sangkar roh. Kemudian muncul di hutan barat kota kuning. Sosok David berkedip dan menghilang. Ketika muncul kembali, orang itu sudah datang ke halaman tempat tinggalnya. Setelah berdiri sebentar, David mengerutkan kening. Kali ini sebelumnya, gadis kecil Talia sudah jatuh ke pelukannya. Itu tidak muncul kali ini. Tidak biasa, sangat tidak normal. Karena dia pergi, Laura berurusan dengan hal-hal sepele dan memecat semua pelayan yang harus diberhentikan. David datang ke atap. Talia sering duduk di sini dan melihat ke langit. Tapi masih belum ada tanda-tanda Talia itu. Kemudian David datang ke kamar lagi, masih tidak ada apa-apa. Tidak benar. Pada saat ini, David sedikit panik. Dia sangat berharap Talia dapat dengan cepat mengingat di mana rumahnya sehingga dia bisa mengirimnya kembali. Tapi itu didasarkan pada pengiriman gadis kecil itu pulang dengan selamat dan menyatukannya kembali dengan keluarganya, daripada tiba-tiba menghilang seperti ini. Dicari di kamar, menemukan sesuatu di atas meja. David mengulurkan tangannya dan langsung mengambil 1 halaman. Mulailah membaca dengan cermat. Perlahan kerutan itu semakin dalam. Setelah membacanya, dahinya menjadi karakter Sichuan, dan hatiku kosong. Gadis kecil itu pergi. Tidak meninggalkan kota kuning. Sebaliknya, meninggalkan dunia sangkar roh. Dia mendapatkan kembali beberapa kenangan dari masa lalu. Saya ingat bahwa ada masalah yang sangat penting, menunggu dia untuk menanganinya.
Harus pergi. Alasan mengapa dia memilih untuk pergi ketika dia kembali ke dunia nyata seharusnya karena dia takut tidak akan bisa menerima perbedaan. Mampu mengirim Thalia pergi adalah apa yang telah dinanti-nantikan David. Tapi sekarang dia benar-benar pergi. David merasa seolah ada sesuatu yang hilang di hatinya. Saya telah bersama gadis kecil itu selama 2 tahun. Kedua belah pihak memegang tempat yang sangat penting di hati mereka. Bukan sanak, tapi sanak saudara, tiba-tiba berpisah. Saya khawatir tidak ada yang bisa menerimanya untuk sementara waktu. David sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Pada akhirnya, apa yang membuat Thalia ingin pergi tanpa pamit dan melakukannya? Belum mau bilang ke diri sendiri. Apakah Anda takut menyakiti diri sendiri? Apakah untuk membalaskan dendam kerabat? Dalam imajinasi David, gadis kecil itu kemungkinan akan direduksi menjadi mencuri karena perubahan keluarga. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa menakutkan yang tersembunyi di tubuhnya. Mungkin kerabat dekatnya yang meninggalkannya ketika dia sekarat. Saya harap gadis kecil itu dapat membukanya suatu hari dan menggunakan kekuatan ini untuk mendapatkan pijakan di domain Linglan. Kemudian gadis kecil itu mengingat masa lalu, saya khawatir dia benar-benar pergi untuk membalas dendam pada musuh. Memikirkan hal ini, David tidak tenang. Bisakah Thalia berhasil membalas dendam hanya dengan kungfu kucing kecil berkaki 3 itu? Takut tidak menemukan kematian. Dari penampilan Thalia, keluarganya tidak boleh sederhana. Kekuatan yang begitu besar telah dihancurkan, meninggalkan Thalia sampai titik ini. Musuh pasti lebih kuat. Untuk membalas dendam dengan kekuatan kecil ini, bukankah itu benar-benar mencari kematian? Bagaimana melakukannya? David menggenggam tangannya erat-erat. Dia ingin menemukan Thalia. Saya percaya bahwa dengan kekuatan saya pada tahap awal tingkat kaisar, saya pasti dapat membantu gadis kecil itu untuk membalas dendam dan menghancurkan musuh, setidaknya itu dapat dilakukan untuk menjaganya dari bahaya. Tapi tidak ada informasi kontak, dan saya tidak tahu di mana titik kedatangan Thalia, apalagi lokasi spesifik rumahnya, dan saya bahkan tidak tahu nama keluarganya. Bagaimana saya bisa menemukannya? Benar-benar tidak tahu apa-apa. David menggelengkan kepalanya. Cobalah untuk tetap tenang. Mungkin hal-hal tidak seburuk yang mereka pikirkan. Bahkan jika keluarga Thalia menderita bencana. Dia juga tidak bodoh. Akan mandiri untuk membalas dendam sekarang. Mungkin untuk kembali ke domain Linglan, berlatih keras, dan menunggu sampai kekuatannya cukup, dan kemudian membalas dendam. Jika Anda tinggal di dunia sangkar roh sepanjang waktu, Anda hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda, dan kekuatan tempur Anda terbatas. Kemungkinan ini juga sangat tinggi. Kalau begitu, aku masih punya waktu untuk menemukannya. Jika seseorang ingin menggulingkan kekuatan besar, itu pasti tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Diperlukan perencanaan yang panjang dan tepat. David menarik napas dalam-dalam. Anda hanya dapat menggunakan cara ini untuk menghibur diri Anda sementara. Karena dia tidak memiliki cara untuk menemukan jejak Thalia dalam waktu singkat. Sulit bahkan untuk waktu yang lama. Linglan Domain terlalu besar. Peradaban tingkat ke-9 tidak sebanding dengan peradaban tingkat ke-7. Bab 1914, Motivasi untuk Maju. Harus mengatakan, imajinasi David sangat kaya. Jelas bahwa dia tidak memiliki apa-apa, tetapi dia beralasan dengan hati-hati. Mungkin ini akibat terlalu pintar. Dengan hanya beberapa petunjuk, Anda dapat memikirkan banyak dari mereka. Semua dibenarkan. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk menggulingkannya. Tentu saja, ini masalahnya. Tidak peduli siapa itu, dia tidak dapat dikaitkan dengan Tsukihime, salah satu dari 5 kaisar Linglan. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Tsukihime adalah karakter yang telah hidup selama puluhan ribu zaman, dan kekuatannya telah mencapai ranah kaisar yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan seorang gadis kecil? Selain meninggalkan surat yang meminta David untuk tidak mengkhawatirkannya, dan untuk datang ke David ketika masalah ini diselesaikan, Thalia tidak meninggalkan petunjuk yang berguna. Tidak dapat menemukan Thalia, dan David tidak punya pilihan. Bahkan jika kekuatannya saat ini telah memasuki alam kaisar, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hal sangat membuat frustrasi. Tidak di bawah kendali mereka sama sekali. Itu terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada kesempatan untuk sembuh. Jika Thalia mengetahui kekuatannya lebih awal, situasi saat ini mungkin tidak akan terjadi. Semuanya terjadi, dan David tahu bahwa tidak ada gunanya menyesalinya. Selain itu, Thalia tidak terlalu kecil, dia punya ide sendiri. Karena dia pergi tanpa pamit dan pergi sendirian, pasti ada alasan untuknya. David tidak berdaya untuk berubah, jadi dia hanya bisa menerimanya dengan tenang. Saya harap gadis kecil itu bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Maka berbahagialah dan jalani hidup dengan bahagia. Kadang-kadang saya dapat mengingat bahwa saya memiliki seorang kakak laki-laki. Sejujurnya, David tidak terlalu berharap untuk bertemu dengan gadis kecil itu lagi. Dia takut ketika Thalia berdebat tentang menikahinya, dia akan mendapat masalah.
Jika Anda ingin menikahi David, Anda harus menikahi Celia, pacar aslinya. Tentu saja, jika Talia membutuhkan bantuannya. Kemudian David akan melakukan yang terbaik untuk membantu bahkan jika dia mengorbankan segalanya. Ini tanpa berpikir, tidak akan ada keraguan. Setelah 2 tahun bersama, David sudah menganggap Talia sebagai kerabatnya. Status gadis kecil di hatinya tidak jauh lebih rendah dari Pearl dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang David bisa berikan segalanya. Setelah memikirkan semuanya, David menghela nafas dalam diam. Jari telunjuk dan ibu jari yang memegang kertas ditekan dengan ringan, dan huruf-huruf yang tertinggal segera berubah menjadi abu terbang dan menghilang di udara. Awalnya, David pergi ke kota utama, Nameles City, terutama untuk membeli lebih banyak harta berharga untuk Talia, sehingga dia bisa tumbuh lebih cepat, dan omong-omong, dia bisa mendapatkan lebih banyak poin ilahi. Akibatnya, dia tidak meninggalkan kota kuning. Gadis kecil itu pergi sendiri. Meskipun Talia itu hilang, namun Nameles City ini tetap harus dikunjungi. Ketika dia mencapai Nameles City dan membantu Adam berakar di Nameles City, dia akan dapat menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia realisasi. Hanya mampir sesekali dan mendapatkan beberapa masalah. Bagi David, poin ilahi masih menjadi prioritas utama, bahkan jika itu tidak berhasil sekarang. Tapi itu tidak berarti itu tidak akan digunakan di masa depan. Kekuatannya tentu saja semakin tinggi, bahkan jika kekuatannya dinaikkan hingga batasnya. Anda juga dapat menghabiskan dewa pada avatar. Keterampilan ini sangat berguna. Peran dalam pertempuran yang sebenarnya disebut langit. Doppelganger lebih dari sekadar beberapa pembantu. Yaitu pada saat kritis, dorongan super yang dapat menghancurkan diri sendiri dan berkorban untuk menyelamatkan dewa. Jika darah cukup, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada. Selama perbedaan kekuatan tidak terlalu besar, situasi penghancuran tidak dapat dicapai. David memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Karena itu, dia pasti tidak akan lupa untuk meningkatkan teknik cloning ketika dia memiliki kesempatan. Nyalakan sistem dan lihat teknik cloning. Sekarang tingkat teknik klon adalah tingkat ketiga, dan 3 tetes esensi darah dapat digunakan untuk memanggil 3 klon dengan kekuatan yang sama. Menurut pengamatan David, jika Anda ingin meningkatkan ke tier 4, Anda membutuhkan 10.000 poin dewa. Karena hanya ketika godly point mencapai 10.000 maka akan muncul tanda plus di belakang kolom teknik klon. Tips dapat ditingkatkan. Ketika poin dewa lebih rendah dari 10.000, tanda plus di belakang kolom teknik klon akan hilang dan tidak dapat ditingkatkan. Ini membuktikan bahwa 10.000 poin adalah standar untuk membuat klon dari orde ketiga ke orde keempat. Saya hanya tidak tahu berapa banyak klon yang bisa dipanggil oleh klon tingkat keempat. Jika hanya dari 3 sampai 4, David merasa bahwa sistemnya terlalu pelit. Bagaimanapun, itu adalah anugerah. Manakah dari keterampilan lain yang dapat ditingkatkan tanpa 100? Awal dari teknik avatar adalah 10.000. Peningkatan berikutnya akan mencapai sebanyak 100.000, dan yang berikutnya akan menjadi 1 juta. Begitu banyak dewa, klon meningkat satu per satu. Memang ada beberapa yang tidak masuk akal. David merasa bahwa di masa depan, seharusnya tidak ada lagi avatar setiap kali levelnya meningkat. Namun, apa situasi spesifiknya, kami harus menunggu hingga peningkatan selesai untuk mengetahuinya. Sekarang poin dewa masih jauh dari 10.000. Menyingkirkan sistem, dan tidak lagi terjerat dengan Talia dan teknik klon, David menghubungi Laura dan Adam, dan bertanya apakah mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dalam beberapa hari dan pergi ke Nameles City. Keduanya mengatakan bahwa 3 hari sudah cukup. Mereka ingin 3 hari, dan David tidak mendesaknya. Diberi waktu yang cukup, toh tidak ada yang bisa dilakukan. Beritahu keduanya untuk meninggalkan kota kuning dalam 3 hari. Kemudian David keluar dari dunia sangkar roh langsung di dalam ruangan. Tidak perlu baginya untuk pergi ke hutan di sekitarnya setelah Talia itu pergi. Ruangan di rumah adalah tempat terbaik untuk keluar dari dunia sangkar spiritual. Tidak ada yang berani datang ke sini. Tanpa belenggu Talia, David sebenarnya jauh lebih bebas. Kembalilah kapanpun Anda mau. Tidak ada yang datang untuk mengganggunya, kehidupan seperti ini seharusnya menjadi favorit David. Tapi dia tidak terbiasa. Saat menemani Celia dan yang lainnya, dia sering kehilangan akal. Tanpa sadar, saya memikirkan apa yang terjadi pada gadis kecil itu, apakah ada bahaya? Apakah Anda sendiri membutuhkan bantuan? Apakah Anda akan ditangkap oleh orang jahat? Gambar-gambar yang tidak menguntungkan ini muncul di luar kendali David. Itu membuat semua wanita gugup. Saya pikir ada sesuatu yang salah. David belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Satu demi satu mereka berkumpul untuk peduli padanya. David menjelaskan setelah makan enak, dan harus mengatakan sesuatu tentang kekuatannya sendiri. Beritahu Celia dan yang lainnya. Keluarga Levin tidak perlu khawatir.
Bahkan jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada Star Void Realm. Sekarang dia tidak takut pada apapun, dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Ini membuat semua orang merasa nyaman. Tapi dia masih tidak berani bersantai, bagaimanapun juga, penampilan David agak tidak normal. 3 hari. David sering melakukan perjalanan bola-balik antara dunia sangkar spiritual dan dunia nyata. Setidaknya puluhan perjalanan. Setiap kali, saya berharap Talia bercanda dengan dirinya sendiri dan dapat kembali dengan selamat. Hasilnya mengecewakan setiap saat. Perlahan David pun menerima kenyataan. Dalam waktu singkat, Talia tidak mungkin kembali. Sama seperti surat yang dia tinggalkan. Setelah Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan, Anda akan kembali untuk menemukan diri Anda sendiri. Kecuali tunggu. David tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Teruslah berusaha untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika Talia kembali dan membutuhkan bantuannya sendiri, bagaimana jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup? Akhirnya, David menemukan motivasi untuk maju lagi. Bab 1915, menunjukkan identitas Anda. Dunia Sangkar Roh. Sebuah titik cahaya dengan cepat mendekati Nameless City, salah satu dari 8 kota besar. Aura yang kuat menyebar, dan dirasakan oleh pembangkit tenaga listrik di Nameless City dari jarak jauh. 3 pembangkit tenaga listrik teratas bergegas keluar dari kota dan datang keluar Nameless City untuk memblokir jalan titik cahaya. Ketiganya adalah pria tua, pria parubaya, dan wanita parubaya. Mereka adalah kepala keluarga Park, Aston, dan Wayne di Nameless City. Sebuah keluarga yang dapat menempati kota utama di dunia sangkar roh juga harus menjadi negara adidaya di domain Linglan peradaban tingkat 9. Itu sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang kecil di kota kuning. Ketiganya bisa menjadi pemimpin dunia sangkar roh. Di keluarga masing-masing, statusnya tinggi, saya khawatir itu adalah yang kedua setelah keberadaan kepala keluarga. Ketiganya saling berpandangan. Anda dapat melihat keraguan di mata masing-masing. Nameless City tidak mengalami gangguan yang kuat selama bertahun-tahun. Meskipun 3 keluarga besar telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, dan ada gesekan kecil yang konstan, begitu musuh asing menyerbu Nameless City, mereka akan segera bersatu untuk menghadapi musuh dan melindungi keamanan Nameless City. Pada saat ini, titik cahaya telah mencapai bagian depan ketiganya dan berhenti. Tapi ketika ketiganya terkejut, titik cahaya berubah menjadi awan cahaya biru, dan tidak mungkin untuk melihat apa itu. Tentu saja, cahaya biru ini adalah kaisar wanita Tsukihime yang baru saja memulihkan ingatannya dan tidak pernah datang dari pusat kota, dan dia telah bersama David selama 2 tahun. Siapa yang mulia? Apa tujuan Anda datang ke Nameless City? Tanya lelaki tua itu terlebih dahulu. Orang ini mengeluarkan napas yang kuat, tetapi 3 keluarga besar bukanlah vegetarian. Kalian bertiga seharusnya mewakili 3 kekuatan terkuat di Nameless City, kan? Tsukihime tidak menjawab, melainkan bertanya kepada mereka bertiga. Ketiganya terkejut mendengar bahwa itu adalah suara wanita muda. Mereka tidak menyangka bahwa pria kuat di depan mereka masih seorang wanita. Kami mewakili 3 keluarga besar Nameless City, Park, Aston, dan Wayne. Saya ingin tahu apakah Anda punya saran. Kali ini, seorang wanita cantik setengah baya yang berbicara. Karena Anda adalah anggota dari 3 keluarga besar di Nameless City, sekarang saya akan memberi Anda tugas untuk segera mengumpulkan semua jenius dan harta yang berharga di Nameless City. Ingat, selama yang paling berharga adalah yang paling berharga, jangan ingin sampah, dan kemudian menyerahkannya kepada saya. Lebih cepat, saya sudah membuang banyak waktu, saya tidak bisa menunda lagi. Setelah mengumpulkan Nameless City, saya harus pergi ke 7 kota besar lainnya untuk mengumpulkan harta karun. Suara Tsukihime memiliki nada memerintah, tetapi pada saat yang sama terdengar sedikit tergesa-gesa. Setelah dia benar-benar perlu pulih sesegera mungkin, keluar dan sampaikan berita itu kepada 4 kaisar lainnya. Tapi Park, Aston, dan Wayne sama sekali tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia ingin tertawa. Tiba-tiba seorang pria muncul, dengan nada memerintah, meminta mereka untuk mengumpulkan semua harta karun di Nameless City dan memberikannya satu sama lain. Hal konyol seperti itu, benar-benar terjadi. Dia pikir dia siapa? Apakah itu 5 kaisar Linglan? Keluarga Park, Aston, dan Wayne adalah salah satu kekuatan paling kuat di Linglan Domain. Ada leluhur tua dalam keluarga yang merupakan setengah wilayah kaisar. Kecuali 5 kaisar Linglan, tidak ada yang berani berbicara kepada mereka dengan nada memerintah. Di depannya, ada seorang wanita yang tidak tahu langit dan langit. Yang mulia, apakah Anda menunggu saya bercanda? Pria parubaya itu bertanya. Aku tidak bercanda, aku sudah menyia-nyiakan 2 tahun, aku tidak bisa menunda lagi, jika tidak konsekuensinya akan sangat serius. Tsukihime melanjutkan. Tidak bercanda, lalu mengapa Yang Mulia membuat permintaan yang sangat mustahil?
Meskipun kami bertiga adalah keluarga terbesar di Nameles City, kami tidak dapat memimpin pasukan lain, dan bahkan jika kami bisa, mengapa kami melakukan ini? Itu. Anda membuang waktu dan menyebabkan konsekuensi serius, apa hubungannya dengan kami? Jika tidak ada yang lain, silakan tinggalkan Nameles City, Anda tidak diterima di sini. Orang tua itu langsung menolak permintaan pihak lain. Dia mengakui bahwa lawannya kuat. Tetapi untuk menyetujui permintaan pihak lain, itu tidak mungkin. Jika bukan karena tekanan besar yang dia rasakan dari orang ini, dan mengetahui bahwa dia bukan lawan, dia mungkin sudah memulai sejak lama. Mengapa Anda masih mengobrol di sini? Sampai ditolak mentah-mentah. Baru kemudian Tsukihime bereaksi. Setelah sepenuhnya memulihkan ingatannya, dia secara alami mengambil identitas Tsukihime. Setiap kata yang dia katakan sebelumnya. Kecuali 4 kaisar-kaisar, tidak ada yang berani membantah. Apapun yang diperintahkan akan dilakukan tanpa alasan. Tanpa diduga, sekarang telah ditolak. Baru saat itulah dia ingin mengerti. Pihak lain bahkan tidak tahu bahwa dia adalah kaisar wanita Tsukihime, salah satu dari 5 kaisar Linglan. Kamu mungkin belum tahu identitasku, kata Tsukihime tiba-tiba. Tidak peduli apa identitasmu, tidak ada gunanya bagi kami. Jika kamu tidak pergi lagi, jangan salahkan kami bertiga karena bergabung untuk menggertak lebih sedikit. Setelah kamu melihatku, jika kamu masih bisa mengatakan sesuatu seperti ini, aku pasti akan pergi tanpa melihat ke belakang. Tsukihime selesai mengucapkan kata-kata itu. Cahaya biru menyebar secara otomatis. Mengekspos tubuh di dalam. Alasan mengapa dia tidak muncul di awal adalah karena takut menimbulkan sensasi. Bagaimanapun, patungnya diukir di benua di pusat Linglan Domain, dan dikunjungi oleh banyak makhluk setiap hari. Bahkan ada makhluk hidup dari seluruh penjuru Linglan Domain, yang telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk datang ke lokasi paling sentral, hanya untuk memberi penghormatan kepada patung setinggi 5 dan puluhan ribu kaki. Munculnya 5 kaisar Linglan telah menembus ke dalam hati hampir setiap jiwa di wilayah Linglan. Permaisuri Tsukihime adalah kepercayaan semua makhluk wanita. Siapapun yang berani berbicara buruk tentang 5 kaisar di wilayah Linglan pasti akan mati dengan menyedihkan. Di bawah mata Park, Aston, dan Wayne. Cahaya biru menghilang, memperlihatkan sosok seorang wanita. Kemudian wanita parubaya itu yang pertama melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Tsukihime adalah idola dan panutannya, dan itu juga merupakan arah usahanya. Saya berharap suatu hari saya akan dapat berdiri di ketinggian yang sama dengan Tsukihime, dan dipuja dan dikagumi oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Void Realm. Setelah wanita parubaya, pria tua dan pria parubaya juga mengenali identitas orang di depannya. Bagaimanapun, identitas mereka bertiga tidak rendah di Linglan Domain, dan mereka adalah tokoh penting di negara adidaya. Penampilan 5 kaisar telah lama diingat. Kamu. Anda bertiga telah bersama Anda untuk waktu yang lama, dan Anda belum muncul entah dari mana. Penampilan Tsukihime benar-benar mengejutkan mereka. Sedemikian rupa sehingga otak tidak bekerja dengan baik. Kamu benar, saya adalah permaisuri Tsukihime, dan untuk beberapa alasan khusus, saya datang ke dunia sangkar spiritual ini. Sekarang saya membutuhkan bantuan Anda untuk membantu saya mengumpulkan semua harta berharga di Nameles City. Jangan menyebarkannya, jadi agar tidak menimbulkan sensasi, kata Tsukihime dengan suara yang dalam. Apakah kamu benar-benar Tuan Tsukihime? Wanita parubaya itu bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa memikirkan apapun. Bagaimana mungkin Lord Tsukihime datang ke dunia sangkar roh? Ketika Anda mencapai ranah Lord Tsukihime, Anda tidak perlu lagi meningkatkan kekuatan jiwa Anda, bukan? Saya belum pernah mendengar tentang 5 kaisar yang memasuki domain Linglan. Untuk apa Lord Tsukihime menginginkan begitu banyak harta? Bersambung.